Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Situs TV, selamat berjumpa kembali dengan channel kami. Pada episode kali ini kita akan menghadirkan satu lagi rahasia yang berkaitan dengan keberadaan Tuhan dan yang hanya bisa dibuka oleh alat bantu sains. Mari kita mulai dari alam terbuka di sekitar kami berdiri. Jika kita perhatikan benda-benda makhluk hidup yang ada di sekitar kami berdiri, kalau dijumlah mungkin bisa jumlah makhluk hidupnya saja bisa antara puluhan hingga ratusan jenis, mulai dari tumbuhan, mulai dari hewan yang kelihatan seperti nyamuk, lalat, cacing, ataupun yang tidak kelihatan seperti mikroba, kemudian virus, kemudian ada lagi jamur dan lain sebagainya. Apabila kita hitung semuanya, bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Itu makhluk hidup saja. Apabila kita hitung seluruhnya benda yang ada di sekitar kami berdiri ini saja, mungkin jumlahnya sudah sampai ribuan. Itu dalam sekup di mana kami berdiri. Kalau kita lebih luas lagi, di permukaan bumi secara keseluruhan, jumlah makhluk hidup menurut penelitian itu ada sekitar 8,7 juta jenis makhluk hidup. Makhluk hidupnya saja. Apabila dijumlah dengan benda-benda lain selain makhluk hidup, jumlahnya bisa lebih dari itu. Mungkin bisa lebih dari 1 miliar jenis benda yang terbentuk hingga saat ini. Nah, mari kita perluas lagi hingga alam semesta. Isi alam semesta kita ini, baik makhluk hidup ataupun benda mati lainnya, jumlahnya mungkin bisa mencapai 1 triliun jenis. Pemirsa Situs TV, tahukah Anda bahwa isi alam semesta yang begitu banyak jenis benda yang terbentuk hingga saat ini adalah berasal hanya dari 18 unsur saja, yang kalau kita pelajari di bangku SMA dulu itu dikenal dengan tabel periodik unsur-unsur yang jumlahnya 118 itu. Dari situlah seluruh benda yang ada di alam semesta kita terbentuk. Pemirsa, 118 unsur yang menjadi penyusun segala benda di alam semesta ini ternyata juga berasal dari 3 partikel inti, yaitu elektron, proton, dan neutron. 118 unsur ini tidak ada tambahan partikel lain. Dia terbentuk hanya perbedaan dari jumlah penyusun ketiga partikel ini. Sebagai contoh, misalkan unsur helium dan hidrogen itu hanya berbeda dari sisi jumlah elektronnya saja. Demikian juga dengan yang lain, misalkan litium, itu juga hanya berbeda dari jumlah elektronnya saja, tidak ada unsur apapun lagi. Jadi kalau kita mau simpulkan, seluruh benda yang ada di alam semesta ini sebetulnya berasal dari 3 partikel itu, tidak ada yang lain. Pemirsa Situs TV, ternyata 3 partikel inti penyusun alam semesta itu pun belum sesuatu yang final. Karena 3 partikel inti ini berasal dari sesuatu yang kita kenal sebagai energi. Kalau kita perhatikan, energi ini sudah merupakan sesuatu yang tidak tersusun lagi oleh apapun. Satu-satunya yang apabila kita urai energi ini hanyalah dia terdiri dari hukum alam dan kuasa atau kekuatan. Kekuatan ini yang diatur oleh hukum alam, kemudian itulah yang kita kenal sebagai energi. Mari kita lihat bahwa energi adalah kekuatan. Kekuatan itu kuasa. Kemudian hukum alam itu adalah aturan. Tentu kuasa dan aturan ini ada pemiliknya. Jadi aturan ini adalah produk, sedangkan kuasa adalah sesuatu yang pasti ada pangkalnya. Siapa yang memiliki kuasa ini?
Nah, akhirnya kita mendapatkan kesimpulan bahwa energi ini juga berasal dari sesuatu yang bukan energi dan juga bukan hukum alam. Dan itu tidak bersusun lagi. Sudah final. Inilah final dari seluruh kenyataan yang kita ketahui sampai dengan saat ini. Sesuatu yang sudah tidak bersusun, tentu itu artinya dia tunggal. Kalau tunggal, itu artinya esa. Pemirsa Situs TV, sebagaimana yang dijelaskan pada episode sebelumnya, bahwa penampakan atau kenyataan alam semesta ini menunjukkan ada sesuatu yang bukan alam semesta. Penjelasan berikutnya kita dapatkan bahwa sesuatu itu sangat cerdas karena ia mampu memproduksi hukum alam yang begitu rumit dan begitu kompleks. Yang berikutnya bahwa kenyataan dia tidak bersusun dan tidak tersusun oleh apapun juga. Sesuatu yang tidak bersusun tentu dia tunggal dan itu artinya dia esa. Bagaimana dengan argumen mereka yang tidak percaya kepada Tuhan? Kita bahas di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.